Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi dan prosedur. Fungsi dan prosedur itu sebenarnya merupakan bagian dari subrutin ya. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat mengerti tentang fungsi dan prosedur ini. Yang pertama, kita akan bahas apa sebenarnya maksud prosedur dan fungsi tersebut. Kemudian yang kedua akan kita coba bahas apa perbedaan antara prosedur dan fungsi tersebut. Silakan diikuti sampai akhir. Jika maksud dan perbedaan prosedur dan fungsi ini belum bisa Anda mengerti, silakan dilihat atau diputar berulang-ulang. Dan kalau memang masih belum mengerti juga, silakan tekan tombol unlike ya, supaya kedepannya menjadi evaluasi bagi saya agar dapat membuat video yang lebih baik. Tapi jika Anda bisa mengerti tentang prosedur dan fungsi setelah menyimak video ini, ya silahkan tekan tombol like supaya menjadi bahan evaluasi juga bagi saya. Kemudian jika Anda ingin mengikuti serial dari video-video tentang algoritma dan pemrograman, silakan di subscribe. Baik, subrutin atau bisa diartikan sebagai bagian dari sebuah set program ataupun algoritma yang biasanya dibagi atas dua jenis, yaitu function dan prosedur. Nah, subrutin ini itu sebuah konsep program modular di mana sebuah program itu dibagi-bagi atas modul-modul ya. Nah, kemudian untuk tugas-tugas yang sering dilakukan secara berulang-ulang di dalam sebuah algoritma atau program, jadi perintahnya itu hanya cukup ditulis satu kali saja. Kemudian nanti bisa dijalankan secara berulang. Nah, selanjutnya subrutin ini itu membuat kode program lebih mudah dibaca dan dipahami. Kemudian yang terakhir itu dapat digunakan untuk menyembunyikan detail dari program. Jadi program atau algoritma yang sangat panjang atau besar itu biasa yang kita fokuskan hanya algoritma utamanya saja, sedangkan detailnya sendiri yang berada dalam subrutin tersebut itu bisa kita hide ya, kita sembunyikan, kecuali pada saat kita ingin memeriksa ataupun mengedit dan lain sebagainya subrutin tersebut. Nah, bagaimana subrutin itu bekerja dalam satu program utama? Di sini diilustrasikan di sebelah kanan ini ya. Subrutin itu bisa dipanggil dari program utama, artinya bisa dijalankan dari program utama dan bisa berkali-kali. Jadi contohnya subrutin yang ke satu ini, itu yang pertama dipanggil dari program utama di sini, kemudian dijalankan programnya dan kembali lagi ke asal program utama. Kemudian di tengah-tengah program utama misalnya, subrutin ini bisa dipanggil lagi, jalan lagi, dan kembali lagi ya. Nah, subrutin ini bisa dibuat sebanyak mungkin, seperlunya, tergantung dari algoritma ataupun programnya ya. Dan subrutin ini bisa juga memanggil subrutin yang lain. Jadi contohnya di sini, subrutin 1 itu bisa memanggil subrutin yang kedua ya. Ini subrutin 1, kemudian jalan, kembali lagi ya. Subrutin bisa memanggil subrutin yang lainnya. Gitu juga subrutin 1 bisa memanggil subrutin yang ketiga ya. Nah, subrutin yang dipanggil oleh subrutin lain itu juga bisa dipanggil oleh program utama ya. Jadi kira-kira seperti ini gambaran subrutin. Yang selanjutnya nanti akan lebih spesifik kita bahas dalam dua jenis, yaitu baik,
Sekarang kita harus bisa membedakan prosedur dan fungsi. Menurut pendapat saya kita harus lihat tujuan utamanya. Karena dari berbagai sumber yang mungkin Anda pernah baca, kalau ingin melihat perbedaan antara prosedur dan fungsi itu biasanya dibahas dalam sudut pandang bahasa pemrograman, dan itu bisa berbeda-beda. Tapi secara umum tujuan utama dari prosedur dan fungsi itu bisa menjadi bahan kita untuk melihat apa sebenarnya yang membedakan antara prosedur dan fungsi, yang kedua-duanya itu merupakan subrutin. Nah, prosedur itu tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk merestrukturisasi program, ya, supaya program lebih terstruktur, lebih gampang dibaca, supaya terjadi kesalahan itu lebih gampang mencari kesalahannya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau fungsi itu tujuan utamanya itu adalah untuk melakukan kalkulasi, ya. Jadi walaupun prosedur juga bisa melakukan kalkulasi, dan fungsi juga bisa digunakan untuk merestrukturisasi program atau algoritma, ya. Tapi tujuan utamanya sebenarnya fungsi itu gunanya adalah untuk melakukan kalkulasi, ya. Walaupun dalam implementasinya ini bisa bertukar-tukar. Nah, sebagai panduan saja, jadi kalau kita berhadapan dengan pilihan ingin menggunakan prosedur atau fungsi, kalau kita akan melakukan suatu kalkulasi, suatu perhitungan dan lain sebagainya, gunakan fungsi. Selain itu, gunakan prosedur. Nah, ini panduan utamanya. Walaupun dalam implementasinya, sekali lagi, prosedur misalnya juga bisa digunakan untuk melakukan kalkulasi. Sekarang kita lihat masih dalam konteks perbedaan prosedur dan fungsi dari input dan outputnya. Nah, kalau prosedur itu input yang bisa diberikan ke sebuah prosedur itu bisa 0 sampai n. Artinya prosedur boleh tidak memiliki input. Jadi input dari prosedur itu mulai dari 0 sampai n. Nah, n ini bisa sampai beberapa buah input. Ya, kalau diimplementasikan dalam bahasa program ya tergantung dari bahasa programnya. Tapi dalam algoritma itu dianggap tidak terbatas inputnya. Nah, kemudian outputnya, output dari prosedur tersebut, artinya output ini adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah prosedur, itu juga 0 sampai n. Artinya prosedur itu tidak harus mengeluarkan output yang berupa nilai, tapi bisa juga mengeluarkan output yang berupa nilai. Nah, ini kembali ke tujuan utama prosedur tadi, ya, itu supaya program kita lebih terstruktur. Nah, kemudian fungsi, ya. Kalau fungsi inputnya itu minimal 1, ya. Inputnya minimal 1, boleh lebih, ya. Jadi tidak ada fungsi yang tidak memiliki input. Nah, ini mengapa harus 1? Karena fungsi itu tujuan utamanya adalah melakukan perhitungan atau kalkulasi, ya. Nah, sedangkan outputnya, fungsi itu outputnya itu hanya 1. Output dari fungsi itu hanya 1. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan prosedur tadi, boleh tidak ada output, ya, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Ini bisa kita ilustrasikan dengan sebuah persamaan matematika. Misalnya fungsi x itu sama dengan misalnya 2 dikali x. Ya, artinya dalam matematika jika x-nya 1 maka fungsi x-nya berarti sama dengan 2. Kalau x-nya 3 ya berarti fungsi x-nya sama dengan 3. Nah, ilustrasinya x ini adalah input, sedangkan fx-nya itu adalah output. Nah, dalam fungsi matematika kita lihat bahwa inputnya bisa saja 1, ya, bisa 2 dan seterusnya, tapi minimal 1. Nah, contoh misalnya fx, y
sama dengan misalnya X ditambah Y. Nah, kita lihat di sini bahwa inputnya ada dua, ya, X dan Y. Tapi outputnya tetap satu, ya, tetap outputnya satu. Jadi fungsi di dalam algoritma itu mirip seperti fungsi di dalam matematika, ya. Walaupun operasinya nanti tentu saja dalam algoritma itu lebih kompleks, ya. Tapi ilustrasinya bisa kita lihat dari fungsi matematika. Jadi sekali lagi fungsi itu tujuan utamanya tadi untuk melakukan kalkulasi, ya. Inputnya harus ada, ya, berarti tidak pernah ada misalnya fungsi dari tidak ada seperti ini. Di dalam matematika itu tidak mungkin ada. Jadi inputnya itu minimal satu boleh banyak, sedangkan outputnya sudah pasti hanya satu, yaitu hasil dari fungsi itu sendiri. Nah, itu apa yang membedakan antara prosedur dan fungsi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penulisan prosedur di dalam algoritma. Jadi yang pertama harus kita tuliskan prosedur seperti ini, ya. Biasanya dalam bahasa Inggris, ya, prosedur. Kemudian nama prosedurnya sendiri. Jadi misalnya prosedur menampilkan tulisan saya mahasiswa informatika. Namanya misalnya prosedur informatika misalnya. Prosedurnya tetap dituliskan prosedur dalam bahasa Inggris. Nama prosedurnya ini harus dituliskan. Tata cara penulisan nama prosedur itu sama dengan nama variabel. Ya. Misalnya tidak boleh diawali dengan angka, jadi harus diawali dengan huruf. Tidak boleh sama dengan tulisan-tulisan yang ada dalam algoritma. Ya. Misalnya tidak boleh namanya itu begin, end, integer, itu tidak boleh. Itu sama, berarti sama dengan penulisan variabel. Kemudian tidak boleh pakai spasi dan seterusnya. Nah, kalau mau membuat seperti ini supaya terpisah nama prosedur, ya dikasih underscore. Nah, underscore itu bukan spasi. Nah, kemudian selanjutnya, ya, di dalam kurung untuk prosedur ini harus dituliskan input-inputnya. Jadi misalnya inputnya banyak, input 1 ini variabelnya apa, kemudian ditentukan juga tipenya apa, kemudian input 2 sampai input n. Kemudian kita tentukan outputnya, karena tadi sudah kita bahas bahwa prosedur itu boleh tidak ada input, atau inputnya boleh lebih dari satu, outputnya juga demikian, ya. Nah, dalam prosedur ini jadi harus jelas inputnya apa saja dan outputnya apa saja. Nah, kalau inputnya 0 dan outputnya 0, berarti tidak ada input, tidak ada output, berarti tanda kurung ini boleh dihilangkan, ya. Cukup prosedur kemudian nama prosedurnya. Nah, kemudian strukturnya sama seperti program ataupun algoritma utama, ya. Di sini ada variabel, dituliskan variabel. Nah, variabel di sini itu sifatnya lokal. Artinya kalau di sini ada variabel x, itu x di sini, ya, itu tidak ada hubungannya dengan x yang di program utama. Jadi tidak mengubah nilai di program utama. Sifatnya lokal dan hanya digunakan dalam prosedur itu sendiri. Kemudian di antara begin dan end, ya, ya tinggal dibuat isi ataupun statement-statement dari algoritma yang kita buat prosedurnya. Nah, contoh ini hanya sebagai contoh prosedur, ya. Jadi tadi harus kita tulis dulu prosedur, kemudian nama prosedurnya. Misalnya prosedurnya tulis. Nah, tadi kalau tidak ada inputnya dan tidak ada outputnya, ini biasa disebut dengan prosedur tanpa parameter, ya. Nah, cukup begini saja, ya, cukup begini. Kemudian ada variabel kalau ada, ya. Kalau tidak, ya boleh tidak ada variabel lokalnya. Misalnya kita ingin membuat prosedur untuk menuliskan bintang sebanyak 5 kali misalnya. Berarti di sini kita tuliskan begin kemudian n. Nah, kita tuliskan bintang 5 kali, maksudnya deretan bintang, ya, ataupun apapun lah, ya. Atau misalnya kita ingin menuliskan tulisan misalnya informatika misalnya. Nah, seperti ini. Ini yang paling sederhana, tanpa parameter, artinya inputnya 0, outputnya juga 0. Ya.
tidak ada nilai yang masuk ke prosedur ini dan tidak ada nilai yang keluar dari prosedur ini. Prosedur ini hanya bertugas untuk menuliskan informatika. Nah, bagaimana cara memanggilnya di program utama? Misalnya ini program utamanya, ya ini program utamanya. Kita cukup memanggil ataupun menuliskan nama prosedurnya. Kita tulis di sini ya. Nah, kalau kita menuliskan nama prosedur tulis, maka otomatis program akan menjalankan prosedur tulis. Maka nanti di layar itu akan tertulis informatika. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menuliskan informatikanya 2 kali? Misalnya seperti ini, informatika 2 kali. Ya, kita cukup tuliskan lagi di sini, tulis. Kalau kita buat lagi tulis, berarti dia nanti 3 kali dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh yang tanpa parameter. Ya. Nanti pada video berikutnya akan lebih jelas dengan contoh-contoh dengan hanya parameter input, kemudian dengan hanya parameter output, dan kombinasi prosedur dengan parameter input dan output. Fungsi. Nah, penulisan fungsi itu dimulai dengan kata function begini, kemudian diikuti nama fungsinya apa, lalu di dalam kurung inputnya dituliskan tergantung dari jumlah input. Tadi sudah kita bahas bahwa input dari sebuah fungsi itu adalah 1 sampai n, minimal 1 input, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya, tapi harus ada inputnya. Nah, kemudian dituliskan tipenya, ini tipe dari outputnya. Jadi outputnya tipenya apa? Ya. Seperti misalnya integer, apakah outputnya string, boolean dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kalau diperlukan kita bisa menambahkan variabel sama seperti prosedur. Variabel di sini sifatnya lokal, tidak ada hubungannya dengan variabel yang ada di program utama ataupun di fungsi-fungsi yang lain ataupun di prosedur-prosedur yang lain, walaupun nama variabelnya sama. Misalnya ada variabel x di sini, kemudian ada juga variabel x di program utama, nilai kedua x tersebut itu bisa berbeda karena ini sifatnya lokal. Nah, sama seperti prosedur, kemudian ada statement. Dan yang penting di dalam fungsi ini nanti tidak seperti prosedur, itu ada harus mengandung hasilnya. Jadi biasanya dituliskan result, atau bisa juga dengan nama programnya. Jadi result itu sama dengan apa, atau bisa dengan nama fungsinya. Ya. Nama fungsi itu sama dengan apa. Nanti akan kita coba bahas contohnya. Sekarang kita coba contoh fungsi. Misalnya kita ingin membuat fungsi mencari nilai maksimal atau nilai terbesar ya, nilai terbesar dari 2 nilai. Nah, kita buat fungsinya ya, misalnya nama fungsinya ini harus bahasa Inggris ya, kita tuliskan function ini. Kemudian nama fungsinya terserah, misalnya function max misalnya. Nah, kemudian dalam kurung itu kita tuliskan inputnya, mencari nilai maksimal terbesar dari 2 nilai, berarti harus ada 2 nilai atau 2 input yang harus kita tulis di sini. Misalnya n1, karena ini tipenya sama, bisa kita tuliskan seperti ini, n1, n2, kemudian tipenya apa, misalnya integer. Ini inputnya ya. Kemudian outputnya adalah integer juga ya. Nah, sekarang ini ada fungsinya, kemudian kita tuliskan begin n di sini, kemudian kita tuliskan algoritma untuk mencari nilai maksimal. Di sini inputnya tadi n1 dan n2. Kita bisa tuliskan if
N1 lebih dari N2 dan ya max. Nah, ini hasilnya ini adalah nama dari fungsi tersebut, atau bisa juga result ya. Result ya, max boleh pakai max, boleh pakai result, boleh pakai apa nama fungsi tersebut atau pakai result ya. Maka ini max sama dengan N1, else berarti maxnya itu sama dengan N2 ya, seperti ini ya. Nah, cara memanggil fungsi itu berbeda dengan prosedur. Kalau prosedur tadi, kalau ini misalnya ini program utamanya, cukup tadi di prosedur itu menuliskan namanya saja. Tapi fungsi, ingat sekali lagi, fungsi itu pasti memiliki satu output. Ya, output itu harus kita masukkan dalam sebuah variabel. Jadi misalnya di sini x ya, x itu sama dengan max misalnya dari 4 dan 6 ya. Kalau misalnya kita tuliskan x-nya, maka nanti di dalam di layar akan tertulis nilai x. Nilai x itu sendiri itu adalah hasil dari fungsi max dengan nilai n1-nya 4. Nah, jadi ini pasti berurutan. 6 ini masuk ke n2-nya ya. Nah, kemudian tadi kalau n1-nya lebih dari n2, maka max-nya sama dengan n1. Kita lihat di sini 4 lebih dari 6, itu false, maka dia menjalankan yang max sama dengan n2 yaitu 6 ya. Maka x-nya menjadi sama dengan 6 ya. Demikian penjelasan tentang prosedur dan fungsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.